Save it till they're closer. This is E Company. 157th requesting artillery support now. Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film animasi Amerika bertemakan pada masa Perang Dunia Kedua. Meskipun film ini merupakan animasi, tapi film ini cukup menarik perhatian bagi para pecinta film perang. Dikarenakan sang produser James Stewart mengangkat film tersebut berdasarkan dari kisah nyata seorang perwira Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Felix Park dan juga pasukannya yang berasal dari Resimen 157 selama kampanye militer di Italia pada tahun 1943 sampai tahun 1944. Kurang lebih 500 hari lamanya mereka harus bertahan dari gempuran pasukan Jerman. Meskipun mendapat tekanan, tapi Resimen 157 mampu membuktikan dirinya sebagai kesatuan terkuat di Angkatan Darat Amerika. Pada dasarnya, resimen ini hanyalah sekumpulan para tentara anarkis, tapi berkat racikan dan kepemimpinan Felix Park, dia mampu menyulapnya sebagai prajurit elit. Mereka mampu bergerak sangat jauh, sampai-sampai pasukan Jerman dapat terusir dari Italia. Tak hanya itu, resimen ini juga berhasil membebaskan Prancis dan juga para tawanan perang yang berada di kamp konsentrasi di Dachau. Banyaknya kesuksesan yang diraih oleh Resimen 157 di Eropa membuat satuan ini banyak menerima penghargaan hingga dikenal oleh seluruh tentara sekutu. Dari sanalah Resimen 157 mendapat julukan yaitu Unit Thunderbird. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari serial film. Bring it now. 864-227. 148th Artillery. This is E Company. Berlatar pada tahun 1941, sebelum Amerika ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua, terlihat seorang perwira Angkatan Darat Amerika berpangkat Letnan II bernama Felix Lawrence Park dipanggil untuk menghadap atasannya di kamp militer Angkatan Darat Amerika Serikat di kota Oklahoma. Don't spoil my fantasy. At ease, Lieutenant. Tujuan dia ke sana untuk diberi tugas membawahi pasukan divisi infanteri ke-45 Resimen 157 Kompi J. Awalnya Felix tak berekspektasi lebih, malah dirinya memperkirakan bahwa anak buahnya seperti prajurit yang lain. Akan tetapi setelah dia sampai di Kompi J, Felix sangat terkejut karena ternyata Kompi J merupakan sebuah sel penjara yang diisi oleh para prajurit pembuat onar. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, mereka berasal dari suku yang berbeda yang tersebar di Amerika seperti dari keturunan Meksiko, Indian, dan Cowboy. Privilege must be earned. Now, if you Wilsaw, Montana, sheep country. Clovis, New Mexico. Namun sementara itu, Komandan Felix tak memperdulikan perbedaan itu. Malah dia sangat bersemangat dan yakin bila pasukannya bisa menunjukkan hal baik kepada para petinggi militer Amerika. Berhari-hari, Letnan Felix mengajari para prajurit ini latihan fisik sampai dengan menembak. Hingga suatu ketika, perubahan yang dialami Kompi J naik secara drastis. Bahkan nilainya jauh melampaui kompi-kompi yang lain. Dan alhasil, komandan tertinggi militer Oklahoma mengganti kompi ini menjadi Kompi E. Attention! Featherhead's lost all your land. Best scores of any group. thank you, sir. Singkat cerita, memasuki bulan Juni tahun 1943, Jerman yang tengah beraliansi dengan Italia mencoba menguasai sepenuhnya Eropa.
Melihat situasi itu, pihak sekutu terutama Amerika mengirimkan sejumlah pasukan terbaiknya ke sana, seperti dari Divisi Infanteri ke-45 Resimen 157. Resimen ini ditugaskan untuk menguasai sepenuhnya Italia, dan secara otomatis, selama kampanye militer di sana, Resimen 157 banyak terlibat kontak senjata. Pada suatu hari saat Kompi E tengah berpatroli, seorang sersan yang berasal dari keturunan Indian bernama Samuel Colfoot merasakan adanya pergerakan mencurigakan di balik kabut asap yang tebal. Ketika diteliti lebih jauh, ternyata pergerakan itu berasal dari pasukan infanteri Jerman dan bahkan di sana juga terdapat 3 buah tank Tiger. Karena pada saat itu, tank Tiger menjadi momok yang menakutkan bagi pasukan sekutu. Maka kemudian Resimen 157 di bawah komando Kapten Felix lebih memilih untuk mundur demi mengurangi kerugian. Beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan September tahun 1943, sementara waktu, Resimen 157 memilih untuk bersembunyi di sebuah pedesaan di Italia, tepatnya di wilayah Salerno. Namun saat mereka akan menelusuri tiap sudut rumah-rumah, beberapa prajurit menemukan seorang bocah pribumi bernama Antonio. Dia seperti ketakutan melihat prajurit Amerika karena rupanya Antonio mengalami trauma dengan para tentara gara-gara pasukan Jerman melumpuhkan seluruh keluarganya yang membuat mental Antonio semakin kacau. He was hiding in the barn, sir. He won't shut up. Sebagai seorang pemimpin, Kapten Felix berusaha menolong Antonio dengan memberikan makanan supaya kondisinya bisa kembali pulih. Atas kebaikan para personil Resimen 157, Antonio membalasnya dengan memberikan kenang-kenangannya berupa sebuah senjata shotgun kepada Kapten Felix yang akhirnya dia dijuluki sebagai shotgun. Tepatnya Kapten Felix Lawrence Shotgun Spar. Julukan itu bukan sekedar panggilan saja, tapi sudah melekat di tubuh Kapten Felix. Pasalnya, setiap dia bertempur dengan Resimen 157, Kapten Felix tak luput membawa senjata shotgun tersebut, dan itulah mengapa dirinya dijuluki seperti itu. He's been living here with his grandfather till he died. Rule of law to places where only killers and thieves lived before. Keesokan harinya, Resimen 157 melakukan pergerakan lagi yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan Jerman di Italia. Namun sialnya, alih-alih ingin menyerang Jerman, Kapten Felix tak menyangka bahwa pihak musuh didukung oleh angkatan udaranya yang mengakibatkan pasukannya mendapat serangan telak. Bahkan Kapten Felix sendiri terluka yang membuatnya mendapatkan perawatan serius. Kapten Felix dilarikan ke rumah sakit di Aljazair sebagai pos komando di garda belakang. Selama mendapatkan perawatan, sang dokter memberitahukan kepada Kapten, andai saja anak buahnya tak cekatan dalam memanggil bantuan, bisa dipastikan Kapten Felix sudah tewas. Dari sanalah, Kapten Felix memutuskan pilihan terberat dalam hidupnya, di mana dia harus memilih untuk kembali ke tanah airnya demi bertemu anak istrinya, atau kembali ke dalam satuan demi membalaskan jasa kepada bawahannya. Take any letters back for you, but I hear that won't be necessary. Any news on the 157? Akhirnya, setelah merenung sekian lama, Kapten Felix membuat pilihan yang tak mungkin diubah. Dia memilih untuk kembali ke dalam kesatuan daripada kembali kepada istrinya. Keputusan itu bukan karena tak sayang kepada keluarganya, tetapi Kapten Felix tak bisa begitu saja meninggalkan anak buahnya yang sebelumnya telah menyelamatkan nyawanya. Apalagi, kini resimennya tengah berada di garis depan melawan pasukan Jerman. You walk out of here, Captain, you'll be... I guess the only way to explain my decision, I'm scared of not coming back. I'm scared of dying. I live with myself knowing I owed a debt to them and ignored it. I want to hold my son in my arms and lay with you on a quiet day. Beberapa waktu kemudian, Kapten Felix sudah berada di Italia. Dia segera melapor kepada pemimpin di sana untuk melibatkannya kembali di garda terdepan bersama dengan Resimen 157. Permohonan itu disetujui oleh pimpinannya, yang secara otomatis kehadirannya di garis terdepan membuat anak buahnya bahagia.
Forgive me. Mio, it's the captain. Pada awal tahun 1944, Resimen 157 terus bergerak maju sampai mereka dijadwalkan akan berada di ibu kota Roma di akhir pekan. Namun ternyata rencana itu berubah secara mendadak, yang hasilnya Resimen 157 harus tertahan di wilayah Anzio. Ternyata penahanan mereka ini berdasarkan satu alasan, yaitu menghadang gerak laju Jerman di kawasan Via Anziate. Karena menurut data intelijen, wilayah ini merupakan akses penting bagi Jerman dalam mengerahkan kendaraan tempur agar bisa masuk ke dalam kota. Maka satu-satunya cara agar Jerman tak bisa mengirimkan bantuan, Amerika harus mengirimkan pasukan terbaiknya untuk menguasai area itu. It was a pretty good bet we'd see some action. Hey, Coldfoot. Pasukan terbaik yang dimaksud adalah Resimen 157 yang sudah teruji dalam beberapa pertempuran sebelumnya. Menyadari akan kekuatan musuh itu, Kapten Felix mengisyaratkan agar para bawahannya membuat benteng-benteng parit demi terhindar dari mortir-mortir Jerman. Dan untuk menambah kekuatan pertahanannya, Kapten Felix meminta kepada pihak petinggi agar mengirimkan beberapa pasukan dari divisi lapis baja. Tak berselang lama permintaan Kapten Felix dipenuhi. Pihak petinggi militer Amerika mengirimkan satu orang bernama Sersan Macmillan dari divisi lapis baja untuk membantu Kapten Felix menguasai area Via Anziate. Sergeant McMillan, sir. Adelante, let's go, everybody. Vámonos. Waktu ke waktu terus berlalu. Setiap anggota Resimen 157 terus berusaha menggali lubang-lubang sebagai benteng pertahanannya. Dan saat mereka tengah beristirahat, tiba-tiba saja terdengar suara artileri Jerman yang berasal dari arah sebuah bukit. Serangan kejutan tersebut mengakibatkan banyak personil Angkatan Darat Amerika terluka dan tewas. Tak hanya itu, gelombang serangan masih terus berlanjut, di mana kali ini yang berperan adalah prajurit SS Jerman yang kekuatannya melebihi 1 batalion, serta didampingi beberapa tank lapis baja. Kala itu, Resimen 157 berusaha tak panik melihat kondisi itu. Mereka harus tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Seraya melakukan perlawanan, Kapten Felix meminta bantuan kepada markas pusat agar mereka bisa menembakkan artileri sebagai serangan pendukung. Hasilnya, serangan itu mampu berjalan dengan efektif, sehingga banyak dari pasukan Jerman yang berguguran. E6, 5-1. Pertempuran yang dikenal sebagai Battle of Anziate merupakan pertempuran yang begitu mematikan bagi Resimen 157, sebab mereka telah kehilangan separuh dari anggotanya. Namun meskipun begitu, Kapten Felix tak mau menarik pasukannya dari area tersebut, karena dia masih optimis bisa menahan gerak laju Jerman, walaupun dalam kenyataannya, Kapten Felix terkena hukuman kode etik disiplin akibat pelanggaran yang dia buat sendiri terkait keikutsertaannya dalam perang yang tak mempunyai izin. Back to division headquarters in Naples, where you will await a disciplinary I'm hearing. here to inform you that you're officially under arrest. Tak lama kemudian, pasca gencatan senjata, pihak Jerman lagi-lagi mengerahkan gelombang serangannya yang kali ini kekuatannya melebihi kekuatan yang sebelumnya. Resimen 157 yang hanya mengandalkan sisa-sisa pasukannya tetap menunjukkan keberanian, walau mereka mengetahui bahwa ini adalah misi bunuh diri. Tapi demi menjalankan tugas, para anggota Resimen 157 tetap menunjukkan sikap profesionalnya. Decision.
Hari demi hari mereka terus bertahan di wilayah itu, meskipun mereka harus dihadapkan dengan cuaca hujan yang ekstrim sekalipun. Selama kurun waktu 3 hari bertahan di area tersebut, Kapten Felix mendapatkan perintah agar pasukannya ditarik lebih ke belakang menuju gua tempat di mana menjadi area penampungan penduduk lokal dan pasukan yang terlantar. Namun tempat yang dirasa aman itu tak sepenuhnya bertahan lama, sebab pasukan Jerman telah mengepung kawasan itu. Para komandan kompi diperintahkan untuk segera mundur karena kawasan itu akan dihujani oleh artileri. To a place called the Caves. Holding. Here and here. Strategi pun disiapkan oleh Resimen 157 yang mempunyai waktu 2 menit agar bisa meninggalkan lokasi. Dan saat waktu sudah menunjukkan tengah malam, para prajurit Resimen 157 segera keluar dari kawasan itu dan mereka akan menuju ke jembatan sebagai titik lokasi tujuan mereka. Singkat cerita, Resimen 157 telah keluar dari kawasan gua. Kini mereka akan menelusuri saluran irigasi agar jejaknya tak terdeteksi oleh pihak musuh. Tapi saat di pertengahan jalan, Resimen 157 terkejut dengan kehadiran pasukan Jerman yang tengah berpatroli. Awalnya kehadiran mereka tak terendus oleh pihak musuh. Akan tetapi beberapa anggota Kompi E melakukan kesalahan kecil sehingga kehadiran mereka diketahui oleh pihak Jerman. Dan di saat itu pula terjadilah kontak tembak yang sangat sengit hingga dalam keadaan gelap kedua kubu sama-sama melancarkan serangan. Tapi sialnya karena kondisi yang keletihan, banyak dari anggota Resimen 157 yang berguguran, sampai-sampai beberapa di antaranya berhasil ditangkap termasuk Kapten Felix. Di sana Kapten Felix diinterogasi oleh komandan pasukan Jerman agar memberitahukan sisa-sisa pasukannya, dan bila mana dia menolak, dia tak akan segan-segan untuk menghabisi nyawanya. I'll ask one more time. Your men will get help when I say so. Your wounded will get help after you answer my question. Tanpa disangka, ternyata seorang PM yang sebelumnya mengantarkan surat kepada Kapten Felix bernama Letnan Childers masih menunjukkan kekuatannya. Seketika dia mengambil senapannya dan menembak beberapa anggota Jerman, yang pada akhirnya Kapten Felix dan rekan-rekannya bisa membalikan keadaan. Namun nahas, keberhasilan mereka dalam meloloskan diri dari maut harus mendapat kerugian, di mana beberapa anggota Resimen 157 banyak yang berguguran, termasuk Letnan Childers sendiri. Kini yang tersisa dari anggotanya bisa dihitung dengan menggunakan jari. Namun walaupun tinggal sedikit, Kapten Felix harus membawa anak buahnya keluar dari zona bahaya. Perjalanan mereka dilanjutkan kembali, di mana kini Resimen 157 tak sendiri, karena mereka ditemani oleh Komandan Kompi Jerman. Dia sengaja ditawan sebab dia akan dijadikan petunjuk, karena dia mengetahui adanya sebuah jembatan yang menjadi akses satu-satunya jalan keluar. Ketika Resimen 157 berada di lokasi, mereka sesegera mungkin untuk menyeberang. Tapi saat giliran Kopral Cordosa ingin menyeberangi jembatan itu, dia sempat terjatuh karena luka-luka yang ada di kakinya sudah terinfeksi sangat parah. How's the hurricane? Sebagai komandan Kompi, Kapten Felix tak mau ada lagi prajuritnya yang tewas. Dia segera berniat untuk membantunya. Tapi sayang usahanya itu terhambat, sebab tak lama kemudian pasukan Jerman telah berada di sana. Cordosa pun tak mau membiarkan rekan-rekannya berada dalam bahaya hanya karena dirinya. Tanpa sepengetahuan musuh dan rekan-rekannya, Cordosa memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dan dalam beberapa detik, 2 granat tangan yang sudah disiapkannya pun meledak, sehingga menghancurkan jembatan tersebut. Armies! Aufstehen! Sersan Colfoot yang masih menjaga tawanan perang seketika harus menyelamatkan diri. Dia memutuskan untuk memberanikan diri melompat ke dasar sungai. Pasca insiden itu, Resimen 157 hanya menyisakan beberapa orang saja, dan di antaranya yang selamat segera mendapatkan perawatan. Tapi hal itu tak menutup kesedihan bagi Kapten Felix, karena orang-orang yang selama ini dikenalinya kini telah tiada untuk selama-lamanya.
Memasuki bulan Januari tahun 1945, Kapten Felix dipromosikan menjadi seorang mayor dan banyak mendapatkan penghargaan, khususnya dari seorang perwira tinggi berpangkat mayor jenderal bernama Robert Tyrone Frederick. Penghargaan itu diraihnya atas prestasi luar biasa saat dia bersama Resimen 157 di dalam Battle of Via Anziate. Meskipun dia mendapat banyak penghargaan, Kapten Felix akan mendedikasikan lencana-lencana itu kepada rekan-rekan seperjuangannya yang telah gugur di medan pertempuran. No, sir. Reason or seem to leave you even when you're right beside me. Di sisi lain, dipromosikannya Felix menjadi mayor bukan hanya dari keberhasilannya menahan Jerman di Italia, namun karena kepemimpinannya menjadi komandan kompi yang sangat berwibawa. Maka tak heran bila para petinggi militer kepincut akan kepemimpinannya, sehingga Felix diberi tugas baru menjadi seorang komandan yang menukangi 3 kompi sekaligus dalam sebuah operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Militer Dragon. Trucks don't win wars. Reassigned to 6th Army for Operation Dragoon. Operasi Dragon merupakan sebuah operasi pendaratan militer yang bertujuan menyerbu pasukan Jerman yang diklaim berada di wilayah Prancis Selatan. Tetapi saat para prajurit ini bergerak ke lepas pantai, mereka tak menemukan satupun prajurit Jerman, bahkan perlawanan dari mereka. Karena ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, pihak musuh telah terlebih dahulu meninggalkan Prancis, yang secara otomatis negara Prancis bisa dibebaskan kembali. This is how war is in the movies. Damn question for almost 2 years. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Jerman semakin melemah karena negara ini banyak menerima kekalahan telak di front timur maupun front barat, yang mengakibatkan banyak wilayah-wilayah strategis Jerman kini dikuasai oleh pihak sekutu, terutama di kawasan hutan Ardennes. Wilayah ini menjadi titik sentral Jerman, sebab bila mereka tak bisa mempertahankannya, kemungkinan besar pasukan sekutu dengan gampang bisa masuk ke dalam jantung kota, yaitu kota Berlin. Dan itulah sebabnya pihak sekutu banyak mengerahkan operasi militer ke kawasan ini. We've traveled farther in the last 5 days than we did. Mayor Felix diperintahkan oleh Brigjen Frederick agar pasukannya bisa menguasai pegunungan Vosges. Pasalnya, bila mana mereka mampu menguasai titik sentral tersebut, bakal dipastikan sekutu dengan mudah bisa memasuki Berlin. Akan tetapi, Mayor Felix mempunyai pemikiran lain, di mana dia sangat mengkhawatirkan pasukannya, sebab wilayah yang ditempati oleh resimennya merupakan kawasan yang rentan akan serangan dari Jerman. Maka wajar saja bila dia menuntut suplai bantuan kepada atasannya. Have the reserves or a way to support those positions. I'd like to know how long before I can expect reinforcements to speak to you about a concern with the current operation. Tapi ternyata permintaan Mayor Felix tak mendapatkan jawaban apapun. Malah dia dituntut agar bisa melakukan perlawanan seadanya. Dan karena perbedaan pangkat, Mayor Felix harus menerima tugas itu secara legowo. Medal, you think you just handed him your dirty laundry. Singkat cerita, operasi militer itu pun dimulai. Sebagai pasukan yang telah membuat benteng-benteng parit di atas bukit, Resimen 157 diharuskan bertahan semaksimal mungkin dari ancaman apapun. Walaupun kala itu tengah memasuki musim dingin. Tak berselang lama, rasa kekhawatiran Mayor Felix mulai mencuat. Setelah para komandan yang tengah bertugas di atas bukit meminta bantuan personil kepada atasannya. Kala itu, Resimen 157 sedang digempur habis-habisan oleh artileri Jerman. Alhasil, Mayor Felix bertindak dengan mengirimkan bantuan personil dan juga suplai amunisi. It's gonna be tough, but I'm gonna try and get supplies up the Rutzweiler Road. Sir, you heard the Major. Let's move out. Tapi sialnya, pengiriman bantuan tersebut dihadang di pertengahan jalan oleh pasukan SS Jerman, sehingga bantuan yang akan dikirimkan harus tertunda. Mereka yang tertahan harus mencoba bersabar selama mungkin. Hal itu dikarenakan 2 senjata mesin dan 1 orang penembak runduk menjadi ancaman nyata bagi Resimen 157.
Seiring berjalannya waktu, Mayor Felix mengetahui bantuan yang dikirimkan untuk pasukannya ternyata terhambat. Dengan terpaksa dia harus memanggil divisi kendaraan tempur agar bisa membantu mereka. Namun lagi-lagi usahanya itu digagalkan oleh pasukan Jerman karena dua kendaraan tersebut berhasil dihancurkan setelah tak sengaja menginjak sebuah ranjau darat. Beberapa prajurit yang tertahan di sana mencoba berinisiatif kembali ke markas untuk melaporkan situasi tersebut. Tapi nahas usahanya tersebut berbuah kegagalan karena dia tak menyadari bila nyawanya tengah diincar oleh seorang sniper Jerman. No, they'll try and reach us in the morning. Kejadian itu tak menutup semangat para prajurit Kompi E untuk kembali meminta bantuan. Dia bekerja sama dengan ayahnya agar bisa mengalihkan pandangan sniper Jerman tersebut. Dan dengan kerjasama yang apik itu, anaknya berhasil selamat dan sampai di tempat tujuan. 1, 2, 10, 4. Saat dia berhasil bertemu dengan Mayor Felix, dia segera menceritakan kondisi di atas pegunungan, bahwasannya Jerman memiliki pertahanan yang cukup baik dengan dimodali 2 senjata mesin dan 1 orang sniper yang mengakibatkan banyak anggota Resimen 157 berguguran, meskipun pada kenyataannya banyak juga yang selamat. 1 sniper, 2 machine guns. Melihat kondisi pasukannya yang mengkhawatirkan, Mayor Felix segera turun tangan untuk mengevakuasi para pasukannya yang selamat. Dan sesampainya di lokasi, Mayor Felix yang didampingi oleh tank M4 Sherman segera mengevakuasi para korban. Sebetulnya kala itu bisa saja pasukan Jerman menyerangnya, tapi entah mengapa komandan di sana memberi kesempatan bagi pihak Amerika untuk terlebih dahulu menolong para korban. Over here. Wenn wir die Wahl hatten. Dengan kejadian itu, Resimen 157 yang berada di atas bukit telah terdesak dan tak ada lagi bantuan suplai kepada mereka. Alhasil mereka lebih memilih menyerah daripada harus melanjutkan perlawanan. Dan kekalahan itu membuat Mayor Felix kecewa dengan keputusan atasannya. Pasalnya dari awal dia sudah memberitahukan bahwa misi operasi ini sama saja dengan misi bunuh diri. Dan di samping itu, kekalahannya di pegunungan Vosges membuat Resimen 157 harus terusir dari sana. It's full of shit! That wasn't a chance in hell to reach commanders. 35 platoon leaders, 500 men! I have only myself to blame for this. Then I hit it. Singkat cerita, pergerakan sekutu di semua sektor membuat posisi Jerman terjepit. Akibatnya, pada tanggal 31 Maret tahun 1945, tentara sekutu dapat memasuki kota-kota Jerman, seperti kota Aschaffenburg. Resimen 157 yang ditempatkan di sana diberikan tugas untuk merebut kota itu. Dan secara tak sadar, mereka harus berhadapan dengan para prajurit pemuda Hitler yang mayoritasnya masih berusia belasan tahun. Like when I was up here with you. Mereka diperintahkan menjaga kota tersebut agar tak direbut oleh sekutu. Tapi semampu-mampunya Jerman melindungi kota itu, kekuatan sekutu tak terbendung, sehingga pada akhirnya kota Aschaffenburg dapat direbut. Resimen 157 kembali melakukan pergerakan pada bulan April tahun 1945, yang kali ini mereka berada di kota Munchen. Perjalanan mereka terhenti ketika berada di sebuah kamp di wilayah Dachau. Pasalnya, beberapa prajurit sempat mencium bau menyengat dari gerbong kereta.
Mayor Felix yang merasa penasaran menyuruh anak buahnya untuk membukanya. Dan seketika dia bersama pasukannya terkejut, di mana di dalam gerbong itu terdapat ratusan jenazah manusia yang sudah membusuk. Oh my God. I'll be a camp colonel, but ain't nobody in the towers. Tersadar bahwa tempat itu adalah sebuah camp, Mayor Felix memerintahkan pasukannya untuk menyebar menelusuri tempat ini. Dan ternyata benar saja, penelusuran itu membuahkan hasil, di mana ini adalah penampungan para tawanan perang ataupun penduduk lokal. Holy Christ. Penemuan camp ini segera dia laporkan kepada atasannya agar orang-orang yang selamat bisa mendapatkan pertolongan. Tak hanya itu, Resimen 157 juga berhasil menangkap para tentara Jerman yang tengah terluka. Namun seketika, Resimen 157 mendapatkan 17 tawanan perang Jerman tanpa diketahui oleh Mayor Felix. Anak buahnya melakukan pelanggaran berat di mana mereka menghukum mati para tawanan itu tanpa adanya sebuah perintah. You're not just like us. You're nothing like us. Get the hell out! Sergeant, most of these... Dan singkat cerita, setelah pemimpin Jerman dinyatakan tewas, secara otomatis Jerman mengakui kekalahannya pada Perang Dunia Kedua. Tapi bagi diri Mayor Felix, ini bukan akhir dari segalanya. Karena dia yang saat ini tengah berpangkat kolonel harus menghadapi situasi sulit, di mana dia terancam diadili di persidangan militer karena terkena kode etik militer atas pelanggaran berat saat menghabisi para tawanan perang yang tak bersenjata. Keesokan harinya, Kolonel Felix harus menghadap Kepala Pengadilan Militer Angkatan Darat Amerika untuk memberi kesaksian. Namun saat berada di sana, ternyata pimpinannya adalah Jenderal J. Patton. Kala itu, Kolonel Felix diberi beberapa pertanyaan mengenai insiden tersebut. Dan karena memang dia tak bersalah, Kolonel Felix terus membela dirinya bahwa memang kejadian tersebut murni kesalahan anak buahnya tanpa ada satupun perintah. Evacuated Algiers for surgery. Used to belong to the publisher of Mein Kampf. My company did, sir. Setelah Jenderal J. Patton melihat beberapa dokumen mengenai pengalaman Kolonel Felix dalam memimpin pasukan, beliau akhirnya mempercayai bahwa Kolonel Felix tak bersalah dan secara otomatis dia terhindar dari ancaman hukuman. Namun di balik itu semua, Kolonel Felix harus menerima keputusannya, di mana peperangan di Eropa menjadi akhir dari perjalanan karir militernya sebagai komandan. Life as a soldier is over. Your driver's here, sir. I don't have a driver. The only thing I ever asked for was a rifle company in Oklahoma. Di akhir film ini, Felix dipulangkan ke tempat asalnya, dan di sana dia segera menyelesaikan studinya sebagai mahasiswa hukum di sebuah universitas di Colorado. Setelah lulus, Felix menjadi seorang pengacara yang bertugas di Mahkamah Agung. Tak hanya mengejar karir, Felix juga mengejar kisah asmaranya. Dia dan Mary akhirnya resmi menikah, dan selama 60 tahun mereka terlihat sangat bahagia. Sayangnya, pernikahan mereka harus diakhiri pada tahun 2007 ketika Felix Lawrence menghembuskan nafas terakhirnya. To another that are beyond all reason or explanation. But I need to see you first. Selama hidup, Felix telah banyak mendapatkan penghargaan, bahkan Resimen 157 yang awalnya bukan siapa-siapa, semenjak ditangani olehnya kini telah berubah menjadi pasukan elit Amerika. Banyak penghargaan yang diraih oleh resimen ini, apalagi dari 9 anggotanya ada yang meraih Medal of Honor, yaitu penghargaan paling tinggi di dunia kemiliteran Amerika. Hingga dengan ini pula, serial film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.